pengalaman organisasinya di tahfiz ya, di Rumah Tahfiz Al-Quran Al-Hikmah Jakarta, kemudian dilanjutkan pesantren Tasfid Al-Quran di Citayam Depok selama 4 tahun, kemudian mendapatkan beasiswa Robitoh Alam Islami di Arab Saudi, Masya Allah tahun 2011 sampai 2010. Kemudian tahun 2013 merantau ke negeri Malaysia dan mendapatkan studi masternya di International Islamic University Malaysia dan mendapatkan gelar PhD-nya. Masya Allah ya, sudah PhD tahun 2019. Kemudian kembali ke tanah air, ke kota Bandung pada tahun 2017. Di sini banyak sekali kegiatan dakwahnya ke dalam negeri dan luar negeri sampai ke Malaysia dan Korea, dan Ustadz juga aktif menulis buku ya, salah satunya di sini ensiklopedia tematis ayat Al-Quran dan hadis dengan lembaga akademi tahfiznya Zain Al-Fatih. Maka nanti bisa kalau ingin yang lebih tahu bisa ke Twitter Ustadznya. Untuk singkat waktu, saya persilakan kepada Ustadz Ahmad untuk menyampaikan materi. Kepada Ustadz dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atau Ibu Noriska ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ini, hari kedua di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita diberikan berbagai nikmat yang begitu besar, dan nikmat yang paling utama adalah bertemunya kita dengan Ramadan, di mana Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, dari pahala yang dilipat gandakan, kemudian ibadah-ibadah yang dimudahkan, dan mudah-mudahan nanti salah satunya kita dapat meraih malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian salawat serta salam mari kita lantunkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui oleh baginda sebagai umatnya dan juga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu-ibu dan akhwat fillah rahimakumullah, insya Allah ya, kajian yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah terkait dengan mensucikan jiwa dengan Al-Quran ya. Namun sebelum masuk kepada materi, jadi mohon mungkin alhamdulillah kalau sekarang suaranya terdengar ya alhamdulillah, tapi nanti kalau misalnya ada sedikit kendala teknis, misalnya suara saya tidak terdengar, mohon ada yang mengingatkan, misalnya saya di WhatsApp atau di telepon ya. Ya, beberapa hari yang kemarin juga saya beberapa kali mengisi kajian online seperti ini. Saya terus saja menyampaikan materi padahal udah 5-10 menit tidak terdengar suara gitu ya. Baru setelah ditelepon baru ini. Kadang-kadang ada kendala teknis. Untuk materinya tadi sudah saya bagikan ke Ibu Evri ya, tapi saya coba share di sini ya supaya bisa langsung ini. Ya, sudah terlihat ya ini ya. Sudah Ustaz. Iya, iya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Tema kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini adalah Atharul Quran fi Tazkiyatin Nafs. Judul aslinya Pengaruh Al-Quran dalam Tazkiyatun Nafs atau mensucikan jiwa dengan Al-Quran. Jadi insya Allah kajian kita ini adalah seputar hati ya, bagaimana menata hati, bagaimana membersihkan hati, sebab hati ini merupakan inti dari kehidupan kita ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada kita sebagai manusia, tidak melihat kepada rupa kita, kemudian kepada fisik kita, tidak melihat penampilan kita, tetapi yang paling utama adalah hati kita. Sehingga Nabi SAW juga dalam hadisnya yang tadi saya bacakan, mungkin ada yang pernah hafal hadis Arba'in ya, hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi, salah satunya kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam hati kita, di dalam badan kita itu ada segumpal daging yang apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh badan kita, dan apabila sebaliknya daging itu buruk, maka buruk juga ya badan kita, aktivitas kita, perilaku kita. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menata hati, membersihkan hati, memperhatikan hati, ini kadang-kadang termasuk sesuatu yang luput dari kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia biasanya dia hanya memperhatikan materi, ya, memperhatikan penampilannya, memperhatikan rumahnya, memperhatikan kendaraannya, memperhatikan karirnya dan sebagainya yang sifatnya keduniaan, tetapi urusan hatinya, apakah hatinya sehat, apakah hatinya sakit, apakah hatinya perlu diobati, kadang-kadang luput dari perhatian kita. Jadi di bulan Ramadan ini, insya Allah kita coba menata hati kita supaya menjadi qalbun salim, ya, qalbun, hati yang selamat. Di sini ada ayat Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar, sebagai penyembuh, warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Nah, jadi Bapak Ibu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai obat. Jadi salah satu fungsi Al-Qur'an bukan saja kita membacanya untuk mendapatkan pahala atau membacanya untuk memahami kandungannya, tetapi salah satu fungsi Al-Qur'an juga adalah syifa. Kalau kita sakit, ya, baca Al-Qur'an banyak-banyak. Kalau misalnya anak kita sakit, ya, bacakan, ya, ruqyah dengan Al-Qur'an. Minimal kita bacakan Al-Fatihah. Sakitnya bisa sakit hati, penyakit hati, ataupun penyakit fisik, ya. Dalam kisahnya kan ada sahabat Nabi yang bertemu dengan kepala suku yang disengat oleh, yang dipatuk oleh ular, kena bisa ular. Kemudian dibacakan Al-Fatihah dan sembuh. Kata Nabi, Al-Fatihah itu adalah ruqyah, ya. Jadi sakitnya, ya, Al-Qur'an itu dapat mengobati sakit fisik ataupun sakit yang sifatnya hati, ya, penyakit hati. Kemudian ayat yang lain juga sama, ya, di sini surat Yunus ayat 52, ya, mengatakan Al-Qur'an itu sebagai syifa, ya, sebagai syifa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Allah dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada.
Nah, kalau ayat ini secara jelas secara jelas menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu syifa'ul lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Apa saja penyakit yang ada di dalam hati itu ya? Misalnya penyakit kemunafikan, penyakit kesombongan, penyakit bangga diri, ataupun penyakit misalnya malas beribadah, atau penyakit eh, apa eh, suka berbuat dosa, ya, kemaksiatan, ya. Maka Al-Quran itu insya Allah akan mengobati hati kita, ya. Nah, terkait dengan pentingnya hati, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada perkataan Abu Hurairah, ya, yang mirip dengan yang mirip dengan hadis Nabi tadi, ya. Kalau hadis Nabi tadi mengatakan bahwa dalam badan kita itu ada segumpal darah, segumpal daging yang apabila dia baik, baik seluruh badan, dan apabila dia buruk, maka buruk seluruh badan, ya. Tetapi dalam dalam perkataan baik. Sebentar ya. Assalamualaikum, suara saya kurang jelas ya? Assalamualaikum. Dikit di tingkatan lagi Ustaz, dibesarkan sedikit ya. Iya, bentar ya. Segini cukup? Masih kurang ya? Iya. Cukup Ustadz. Iya, Terdengar. coba. Ya. Presentasinya masih terlihat nggak? Ada Ustadz. Ada ya. Oh ya, tadi mungkin saya terlalu jauh. Baik ya. Baik ya. Ya, tadi sampai ya, jadi silahkan ya, kalau ada apa-apa langsung ditegur saja kalau misalnya ada kendala teknis. Jadi Al-Quran itu obat bagi penyakit hati, ya. Sebentar ya. Terlihat presentasinya? Terlihat? Ya, terlihat Ustadz. Ya, ya. Baik ya. Jadi sekali lagi, hati adalah ibarat raja ya. Ini kata Abu Hurairah. Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu adalah raja ya, sementara anggota badan itu adalah tentaranya, prajuritnya. Fa idza tabal maliku tabat junuduhu. Apabila hati kita itu baik, hati kita sehat, hati kita bersih, maka anggota badan kita juga akan baik, akan sehat, perilaku kita menjadi baik. Wa idza khabusal qalbu khabusat junuduhu. Dan apabila hati kita buruk, maka perilaku kita juga akan menjadi buruk, ya. Jadi hati ini adalah pemimpin ya. Sama ya seperti pemimpin. Apabila pemimpin itu baik, maka rakyatnya akan ikut menjadi baik. Tetapi sebaliknya, apabila pemimpin itu buruk, maka keburukannya akan berpengaruh kepada rakyatnya. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada perkataan dari Imam Hasan, ya. Imam Hasan bin Ali, maksudnya ya putranya Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib ya. Hasan ya. Kata beliau,
Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian memandang Al-Quran itu sebagai surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mentadaburinya di malam hari dan mengamalkannya di siang hari. Nah, kira-kira kita sudah demikian apa belum memandang Al-Quran sebagai surat dari Allah? Ya, Allah itu kan memberikan bimbingan, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi kita. Nah, apabila Al-Quran itu sebagai petunjuk, sudahkah kita rajin membacanya, ya, kemudian mengamalkannya? Nah, kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan para sahabat Nabi, itu mereka mengisi malam harinya dalam qiyamul lail dengan membaca Al-Quran, mentadaburinya, ya, dan di siang hari mereka mengamalkan Al-Quran. Nah, sekarang bulan Ramadan, alhamdulillah mungkin yang taraweh di rumah, ya, kemudian sebelum sahur mungkin kita bisa qiyamul lail, insya Allah Al-Quran itu akan memberikan positif, ya, kepada kita. Kemudian di sini ada ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 129, ini merupakan doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah kakek dari Nabi SAW, ya, kakek jauh, ya. Artinya silsilah keturunan Rasulullah SAW itu bersambung dengan Ismail bin Ibrahim. Nah, Ibrahim alaihissalam ini pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diutus, ya, di Mekah itu, karena kan Ibrahim itu meletakkan ataupun meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail di Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah di antara keturunan mereka, keturunan Ismail maksudnya, rasulam minhum, ya, seorang rasul dari mereka. Yang rasul itu tugasnya 3. Yatlu alaihim ayatika, ya. Pertama, membacakan ayat Al-Qur'an, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Kitab itu adalah Al-Qur'an, hikmah itu hadis. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu tugas Rasulullah adalah menyucikan umatnya, melakukan tazkiyah, membersihkan akhlaknya, membersihkan perilakunya, ya, membersihkan sifat-sifat yang buruk, dan membimbing mereka dengan sifat-sifat yang baik. Yang dirahmati Allah Ta'ala, karakter ataupun jiwa manusia itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syams, ya. Insyaallah kita semua sudah hafal, ya, surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Nah, di ayat yang ke-7 sampai 10 di sini ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan tentang karakter hati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter hati itu wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada hati manusia itu, manusia itu ada potensi untuk bisa buruk, fasik, banyak dosa, juga ada potensi untuk bisa baik, ya, untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang telah menyucikan hatinya, ya.
membimbing hatinya supaya ikhlas, membimbing hatinya supaya tawadu, membimbing hatinya supaya penyabar, membimbing hatinya supaya ridho dengan qada dan qadar dari Allah, menjadikan hatinya sebagai hati yang penuh kasih sayang, ya wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka, sungguh merugi orang yang mengotori hatinya, ya, membiarkan hatinya dipenuhi dengan sifat yang buruk, ya, kalau beramal suka ria, kalau bersedekah ingin dipuji, mudah bermaksiat, ya, suka pemarah dan sebagainya. Jadi jiwa manusia itu memiliki dua potensi itu, ya, jiwa kita itu. Jiwa kita itu kalau tidak dibimbing dia menjadi buruk. Tetapi kalau kita bimbing, kita didik dengan baik, kita luruskan, dia akan menjadi jiwa yang baik, yang salim, ya, qalbun salim. Sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya suara saya kurang kedengaran atau ada masalah silakan disampaikan aja, ya. Masih terdengar ya? Jelas Masih Ustaz, dengar Ya, Ustaz. ya, alhamdulillah. Kita teruskan, ya. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang tazkiyatun nafs dalam Al-Qur'an, kemudian pentingnya membersihkan hati. Nah, sekarang kita beralih kepada bab apa sih tazkiyatun nafs itu, ya? Apa sih menyucikan hati itu? Kita sering mendengar tazkiyatun nafs, ya. Tazkiyatun nafs itu terdiri dari dua kata, tazkiyah dengan nafsun, ya. Tazkiyah dengan nafsun. Tazkiyah itu maknanya, tazkiyah itu memiliki dua makna. Sekali lagi, tazkiyah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah at-tathhir. At-tathhir, menyucikan, ya. Yuqalu zakaitu hadza thawba ay tahartuhu. Ini perkataan bahasa Arab, ya. Kalau orang Arab mengatakan zakaitu hadza thawba, saya lagi mencuci baju ini, ya. Zakka yuzakki artinya mencuci, membersihkan, ya. Nah, kalau ada orang namanya perempuan misalnya namanya Zakiyah, atau laki-laki namanya Zaki. Nah, itu artinya suci, artinya bersih. Nah, sementara makna yang kedua, arti yang kedua dari kalimat tazkiyah itu artinya aziyadah, bertambah, tumbuh, berkembang, ya. Nah, di sini diambil kata zakat, ya, zakat. Jadi kalau misalnya kita zakat fitrah, zakat mal, zakat perdagangan, kata zakat itu memiliki makna tumbuh, bertambah ataupun berkembang, ya. Artinya orang yang berzakat, orang yang sedekah itu bukan berkurang hartanya, tetapi justru hartanya akan bertambah, ya. Makanya kita tidak pernah mendengar orang yang jatuh miskin karena banyak sedekah atau karena rajin zakat. Justru sebaliknya, orang yang senantiasa rajin bersedekah, berzakat, Allah tambah, ya, keberkahan hartanya. Jadi sekali lagi makna tazkiyah itu adalah satu, membersihkan dari sifat-sifat yang kotor, kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Ya, jadi makna tazkiyatun nafs, ya, membersihkan dari jiwa yang dari membersihkan hati dari berbagai penyakit, ya, dan kotoran, serta menghiasinya dengan akhlak yang terpuji. Jadi nanti dalam pembahasan tazkiyatun nafs itu ada dua sisi. Satu sisi membersihkan hati dari yang kotor, kemudian di sisi lain menghiasi hati yang sudah bersih itu dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadi intinya ilustrasinya mungkin begini, kalau di rumah kita ada gelas yang kotor, ada piring yang kotor, maka supaya kita bisa menggunakan gelas piring itu, pertama kita harus mencucinya terlebih dahulu, sebersih-bersihnya dengan sabun misalnya. Setelah gelas atau piring itu dicuci, supaya kita bisa makan atau minum, ya kita isi dengan
air minum yang bersih ataupun dengan minuman yang sehat atau piring dengan menu yang sehat ya. Jadi demikian ilustrasinya. Kita untuk membersihkan hati kita itu menyucikan hati, satu buang dulu penyakit-penyakit yang buruk, penyakit-penyakit hati, setelah dibuang kita ganti, kita isi hati kita dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ataupun manusia ya, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Manusia, makhluk ya, yang kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Nah, manusia itu bahkan kalau orang-orang sains kan mengatakan manusia itu makhluk metafisik. Makhluk yang terlihat secara fisik, secara materi, tetapi juga ada sisi yang tidak terlihat dari manusia itu. Akalnya, hatinya, karakternya, ya, makhluk metafisik. Nah, menurut di dalam Islam, manusia itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama, unsur jasmani. Ya, maaf salah tulis ini. Unsur jasmani, badan kita, fisik kita, penampilan kita, yang terlihat dari luar, yang konkret. Ya. Ini badan kita, fisik kita diatur dengan Islam. Ya, di dalam Islam ada syariat bersuci, ada syariat untuk sholat, ada syariat untuk zakat, ya, membersihkan harta kita. Semua aturan Islam mengatur masalah yang terlihat badan kita, ibadah kita. Kemudian unsur yang kedua dalam diri manusia itu adalah akal, ya, otak kita, ya, pikiran kita. Yang akal ini diatur dengan iman. Artinya supaya akal ini sesuai dengan apa? Ketentuan dari Allah, dia harus diatur dengan iman. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai akal itu melampaui batas-batas kemampuannya, ya. Misalnya ada orang yang menggugat Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu tidak masuk akal katanya. Ada orang yang menggugat hadis Nabi karena katanya hadis Nabi itu tidak sesuai dengan akal. Nah, maka akal ini harus berada di belakang iman. Misalnya kita tidak melihat malaikat, kita tidak dapat melihat Allah, kita tidak dapat melihat surga dan neraka, tetapi dengan adanya keimanan kita harus yakin, ya. Jangan sampai gara-gara kita tidak melihat sesuatu yang disebutkan oleh Allah, kemudian kita tidak beriman. Dan yang ketiga, manusia itu ada ruh, ada jiwa, ada hati, ya. Ya. Nah, hati ini diatur dengan ihsan, ya, diatur dengan ihsan. Kalau dalam ilmu khususnya disebut ilmu tasawuf, ya. Ilmu tasawuf, ilmu yang mengatur tentang hati, tasawuf yang betul, ya, bukan tasawuf yang sesat, yang menyimpang. Jadi itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, manusia itu punya 3 unsur, ya. Kebanyakan manusia hanya memperhatikan jasmaninya saja. Kemudian sebagian kecil memperhatikan akalnya dengan menuntut ilmu, dengan mengkaji, mengikuti proses pendidikan. Dan sangat sedikit sekali manusia atau banyak sekali manusia yang lalai dari unsur yang ketiga, yaitu unsur hatinya, yang sebenarnya merupakan unsur paling penting dari 3 unsur yang ada dalam diri manusia. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa manusia, hati manusia itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 3 macam. Ya, kalau tadi 3 unsur manusia, nah sekarang unsur yang ketiga yaitu ruh itu juga dibagi 3, ya, menurut Al-Qur'an. Sebagiannya mungkin kita pernah mendengar. Jiwa manusia itu yang pertama, yang paling baik, ya, yang paling tinggi derajatnya disebut dengan an-nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah ini
di akhir surat Al-Fajr ya, kita membacanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Nah, jiwa yang paling baik atau yang paling tinggi ini disebut nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Seperti apa jiwa yang tenang itu? Jiwa yang tenang ini adalah jiwa yang dia senantiasa taat kepada Allah, senantiasa mencintai dan beribadah kepada Allah, senantiasa rindu dengan Allah, ya, rindu dengan Allah, ridho dengan takdirnya, tidak pernah menggerutu, tidak pernah berkeluh kesah, kemudian senantiasa yakin dengan pertolongan kepada Allah, ya, tawakal, senantiasa tawakal. Intinya jiwa al-mutmainnah atau nafsu mutmainnah ini adalah hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat yang baik, ikhlas, sabar, tawakal, yakin, taat kepada Allah, ya, seterusnya. Dan wallahu alam, nafsul mutmainnah ini barangkali hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul atau orang-orang yang soleh yang keimanannya senantiasa baik, ya. Nah, kemudian urutan yang kedua, ya, urutan yang kedua ada yang disebut an-nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah nafsu ataupun jiwa yang selalu menyesali diri. Menyesali atas kekurangan dirinya, ya. Nah, artinya nafsul lawamah di sini adalah jiwa yang di situ ada unsur kebaikan, namun ada unsur keburukan, masih tergoda oleh bisikan setan, masih kadang-kadang berbuat dosa. Tetapi setiap kali dia berbuat dosa, dia selalu menyesali, selalu bertaubat, ya, selalu kembali kepada Allah. Nah, mudah-mudahan minimal kita itu ada di sini. Kita akan ada sifat yang baik, insya Allah lah dalam diri kita ada sifat baik. Tetapi dalam diri kita juga ada sifat-sifat yang buruk, ya. Maka sifat-sifat yang buruk ini perlu kita kikis, ya, dan setiap kali kita berbuat buruk kita harus bertaubat. Kemudian yang ketiga ini jiwa yang paling buruk, ya. Jiwa yang paling buruk disebut an-nafsul ammarah bisu, nafsu amarah. Nah, kita mungkin dalam bahasa Indonesia ada, ya, nafsu amarah, ya. Nafsu amarah itu dari bahasa Al-Qur'an. Ini ada di dalam surat Yusuf, ya. Ada di dalam, mohon maaf di luar ada suara, ya, ada suara anjing. Jadi saya itu tinggal di komplek yang yang heterogen, ya. Bahkan muslim di sini minoritas hanya 40%. Jadi di tetangga kiri kanan tuh banyak yang non muslim, ya, Chinese. Jadi suara hewannya kedengaran. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang paling buruk disebut an-nafsul ammarah bisu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. An-nafsul ammarah bisu itu seperti apa? Yaitu nafsu yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dalam bentuk syahwat, kebatilan, membawanya kepada segala bentuk keburukan, ya. Ya, suka berbuat dosa, ya, pemarah, kemudian tidak ridho, tidak sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selalu mengajaknya kepada perbuatan buruk. Nauzubillah, ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari nafsu yang jenis ini, ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
tazkiyatun nafs yang tadi sudah kita bahas, yaitu membersihkan hati ya dari penyakit yang buruk dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Nah, itu tazkiyatun nafs itu wajib apa enggak ya? Hukumnya wajib atau tidak? Nah, ini ada dua pendapat ya. Pertama, pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini yang menyusun buku apa? Ihya Ulumuddin ya, Ihya Ulumuddin, buku yang sangat terkenal ya. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tazkiyatun nafs itu adalah fardu ain. Setiap kita wajib melakukan tazkiyatun nafs meskipun tidak memiliki akhlak yang buruk. Nah, jadi fardu ain menurut Imam Al-Ghazali, tetapi menurut kebanyakan ulama, jumhur ulama, bahwa tazkiyatun nafs itu tidak fardu ain kecuali bagi mereka yang merasa dirinya memiliki sifat yang buruk. Artinya, kalau kita merasa ada sifat-sifat yang buruk dalam diri kita, ya, misalnya kurang kurang ikhlas dalam beramal, tidak sabar menghadapi ujian, suka marah-marah, ataupun suka berbuat dosa, maka kita wajib ya membersihkan penyakit tersebut ataupun kebiasaan tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah bagian akhir ya, mau berakhir, nanti kita insya Allah diskusi yang lebih banyak ya. Bagaimana kita menyucikan diri kita ya, membersihkan diri kita ya, membersihkan diri kita. Nah, sebagaimana tadi sudah kita pahami dari definisi tazkiyatun nafs, dari pengertian tazkiyatun nafs, tazkiyatun nafs itu memiliki dua sisi. Satu sisi disebut takhliyah, pakai kho ya, ibu-ibu sekalian, pakai kho ya, takhliyah, mengosongkan hati. Maksudnya tahap pertama menyucikan jiwa itu mengosongkan hati, membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang buruk seperti syirik, ya, ria, bangga diri, sombong, ya, dengki, bakhil, suka marah-marah, ya, terlalu mencintai dunia, malas beribadah, ya. Itu kita bersihkan. Ini penyakit-penyakit hati, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Setelah semuanya kita bersihkan, baru tahap yang kedua tahliyah dengan hak. Kalau tadi takhliyah pakai kho, ini tahliyah ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam bahasa Arab itu beda satu titik saja itu sudah beda maknanya. Kalau tadi takhliyah membersihkan, mengosongkan, ya, menjauhkan. Kalau tahliyah pakai ha, nggak ada titiknya, itu artinya menghiasi, mengisi. Ya. Nah, setelah bersih hati kita, maka kita isi dengan sifat-sifat yang baik. Dari tadinya suka ria kalau beramal, kita isi dengan ikhlas. Kalau tadinya suka pemarah, kita isi dengan sabar. Kalau tadinya suka meminta pertolongan kepada selain Allah, kita jadikan tawakal kepada Allah. Dari tadinya suka berbuat dosa, kita isi dengan taubat. Dari tadinya kurang bersyukur, kita syukur, dan seterusnya. Ya, itu sifat-sifat yang baik yang harus ada dalam hati kita ya. Nah, terakhir ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam supaya kita memiliki hati yang bersih ya. Ya, apapun masalah kita itu kan harus kita minta kepada Allah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Apapun keperluan kita, hajat kita, kebutuhan kita, minta kepada Allah. Nah, salah satunya ya adalah kita minta kepada Allah hati yang bersih. Nah, doanya ini yang mungkin kita bisa baca, Allahumma ati nafsi taqwaha.
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, karuniakanlah kepada jiwa kami ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah ia karena engkau sebaik-baik zat yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pemilik dan pelindung hati kami. Jadi kalau kita ingin hati kita bersih, selain dengan amal-amal yang lain, istighfar sebanyak-banyaknya, baca Al-Quran, kemudian berzikir, juga minta doa kepada Allah, ya berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Eh, baik, itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemaparan dari kajian Tazkiyatun Nafs, ya, mensucikan hati dengan Al-Qur'an. Berikutnya mudah-mudahan kita bisa berdiskusi jadi bisa lebih dalam. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasan materinya. Semoga bermanfaat dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mangga dari Ahwat Villa ada yang mau bertanya, boleh langsung atau boleh di chat juga pertanyaannya bisa. Ustadz, ini di chat ada yang bertanya, memastikan mungkin ya. Tadi Ustadz kan menampilkan surat Yunus ayat 52, apakah betul? Oh iya, maaf, Ustadz, itu tadi harusnya ayat 58 ya. Oh iya. Surat yang sama ayat 58. Maaf, salah tulis. Ya. Betul. Di Surat halaman Yunus. berikutnya, iya. Ya, masih. Enggak, Maka, barangkali. iya, silakan. Ada yang mau tanya? Bisa ditulis di chat pertanyaannya atau disampaikan langsung boleh juga. Sambil menunggu, Ustaz, mungkin dari saya mau nanya. Iya, silakan. Kadang kita itu ya kalau imannya lagi naik gitu ya. Tadi proses tazkiyatun nafsnya itu kita ya bagus gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika kita lupa atau turun gitu ya, hatinya nggak bersih lagi gitu. Jadi gimana untuk selalu mempertahankan tazkiyatun nafs itu dalam setiap waktu gitu, istiqomah dalam kesucian hati jiwa ini. Begitu, Iya. Ustaz. Iya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Tazkiyatun nafs itu hampir sama dengan bagaimana kita menjaga iman, ya, menjaga iman. Menjaga hati sama seperti kita menjaga iman kita. Nah, agar kita itu memiliki keimanan yang baik, kesolehan pribadi, ada banyak, ya, ada banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi misalnya yang pertama, ya, yang pertama yang bagi saya ini insya Allah sangat baik adalah dengan kita menjaga lingkungan sekitar kita, ya. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang manusia itu agamanya ditentukan oleh agama saudaranya, orang-orang di sekitarnya, ya. Maka hendaklah kalian itu memperhatikan siapa orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi lingkungan yang baik, bi'ah hasanah itu sangat penting. Apabila kita berada di antara orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, bersama orang-orang yang rajin membaca kalamullah, insya Allah kita akan ikut rajin. Kalau kita ikut bersama orang-orang yang eh, apa
rajin bersedekah, ya, rajin beramal sosial, insya Allah kita akan ikut demikian. Ya, kita ingat ya hadis Nabi tentang penjual minyak wangi dengan pandai besi itu. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kalau kita enggak beli, ya minimal kita dapat wanginya. Tapi kalau misalnya kita dekat-dekat dengan tukang pandai besi, ya, kalau enggak kebakar baju kita, kita dapat baunya gitu ya. Itu ilustrasi yang bagus. Ya, itu salah satu cara yang praktis ya. Selebihnya adalah dengan senantiasa kita menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, wallahu alam ya. Tapi insya Allah tadi memilih lingkungan yang baik itu eh, insya Allah salah satu cara yang sangat bagus ya, ya karena manusia itu kan dibentuk oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu Ibu Noriska ya. Berikutnya ini ada pertanyaan terkait dengan turunnya ayat dari Ibu Maryam Ismatullah ya. Terkait dengan turunnya ayat-ayat tentang tazkiyatun nafs, apakah benar turunnya lebih banyak di Madinah? Jika iya, kira-kira kenapa? Uh, jadi betul ya, bahwa ayat-ayat tazkiyatun nafs itu lebih banyak turun di Mekah. Lebih banyak turun di Madinah ya. Lebih banyak turun di Madinah. Salah satunya misalnya ibu-ibu yang dirahmati Allah ya Allah, kalau misalnya sedang memegang Al-Qur'an bisa dibuka misalnya surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid halaman 539 ya. Halaman 539 ya. Surat yang ke-57 ayat yang ke-16 ya. Surat Al-Hadid halaman 539 surat ke-57 ayat 16 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Tidakkah sudah datang kepada orang-orang beriman agar hati mereka itu khusyuk kepada Allah, berzikir kepada Allah. Nah, ayat ini turun hanya selang 2 atau 3 tahun dari keislaman para sahabat ya, keislaman para sahabat. Jadi mungkin bisa dikatakan kenapa? Karena pertama ya, ayat-ayat Al-Qur'an di Mekah itu biasanya yang dituju adalah orang-orang kafir ya, yang dituju oleh orang-orang kafir. Kemudian ayat-ayat di Madinah itu lebih banyak turun terkait dengan hukum-hukum syariat ya, hukum-hukum syariat. Tapi wallahu alam ya Ibu Maryam ada juga ya kalau tidak salah jadi ayat tadi surat Al-Hadid itu ada seorang sahabat mengatakan ma baina islamina wa hadhil ayah illa arba'asinin atau demikian. Kami tidak jarak antara ayat ini turun dan keislaman kami hanya beberapa tahun gitu. Ya, jadi mungkin wallahu alam ya, apakah benar semuanya turun di Madinah atau ada sebagian turun di Mekah, itu Allah alam. Tapi kalau memang turun di Madinah, ya barangkali karena ayat-ayat yang turun di Madinah itu berkenaan dengan syariat Islam ya, tentang ibadah dan sebagainya. Kemudian masih dari Ibu Maryam, lalu tazkiyatun nafs bagi kondisi mahasiswa saat ini, tazkiyatun nafs yang terbaik dilakukan seperti apa? Bagi mahasiswa ya. Ya sebenarnya masalah tazkiyatun nafs ini tidak khusus bagi kalangan tertentu ya.
bisa orang awam, bisa mahasiswa, ya lintas inilah semua semua yang muslim, semua muslimah ya, khususnya yang sudah dewasa ya. Kalau anak-anak mungkin kan mereka belum balik ya. Khususnya bagi mereka yang sudah mukallaf, sudah balik, tazkiyatun nafs itu penting ya. Tazkiyatun nafs itu penting. Makanya kalau kita membimbing remaja atau anak-anak yang sudah balik ya, kita arahkan mereka itu sebenarnya apa sih tujuan kita diciptakan itu ya, mengembalikan mereka kepada misi utama kehidupan mereka. Jadi tazkiyatun nafs ini tidak dikhususkan bagi kalangan tertentu ya, itu semua umat semua umat Islam. Kemudian ini ada dari Ibu Krida Handayani. Assalamualaikum Ustadz. Bila takhliyah belum disempurnakan, apakah tahliyahnya masih bisa memberi dampak yang baik untuk tazkiyatun nafs? Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, proses takhliyah dengan tahliyah sebenarnya tidak perlu kita bukan tidak perlu ya, tidak mesti harus satu-satu. Dua-duanya harus berjalan dan kemungkinan besar dua-duanya akan terus berjalan ya, sambil kita membersihkan kekotoran hati kita ya, ke keburukan sifat kita, sambil kita mengisinya karena kan begini ya, kalau kita tadi misalnya hati kita itu kurang ikhlas, hati kita itu riya kalau beramal, maka untuk menjauhkan sifat riya itu kita ganti dengan ikhlas. Ya, riyanya kita buang, kemudian kita ganti dengan ikhlas. Untuk menghilangkan sifat sombong, ya, maka sombongnya kita buang, kita ganti dengan tawadu, ya. Untuk menghilangkan sifat pemarah, pemarahnya kita buang, ya. Kemudian kita ganti dengan sifat sabar. Begitu, ya. Jadi untuk membersihkan sifat-sifat buruk adalah dengan menggantinya dengan sifat-sifat yang baik. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, proses tazkiyatun nafs ini bukan sebuah proses yang ada akhir. Ini adalah proses sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita. Insya Allah Ramadan itu yang kita jalani pada saat ini ya, bagian dari tazkiyatun nafs. Salat-salat yang kita lakukan baik yang fardu ataupun yang sunnah itu juga bagian dari tazkiyatun nafs. Zikir kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita itu membersihkan ataupun mengikis kebakhilan kita dan menggantinya dengan sifat kedermawanan. Jadi tazkiyatun nafs ini sepanjang hayat. Ya, tidak ada orang yang mengklaim, oh saya mah sudah bersih hatinya, saya mah sudah dipenuhi sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Justru kalau orang merasa hatinya paling suci, paling bersih, dia memiliki penyakit, yaitu penyakit ujub ya, ujub diri. Baik itu. Kemudian dari Ibu Yanti ya, Ibu Yanti Rubianti, Ustadz bertanya, apakah taubat itu selalu ditandai dengan melakukan sholat taubat atau cukup baca istighfar? Kapan kita harus sholat taubat dan apakah kalau sering sholat taubat nggak malu sama Allah? Misalnya sholat taubat terus berbuat buruk lagi, terus menyesali, terus bertobat lagi, atau bagaimana caranya? Ya, jadi Ibu Yanti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lain semuanya, untuk bertaubat kepada Allah, taubat itu syaratnya dua. Taubat itu syaratnya dua, ya. Tapi nanti ada tambahan satu syarat lagi. Taubat itu syaratnya yang pertama, kita menyesali betul-betul perbuatan yang sudah kita lakukan.
ya, menyesali perbuatan dosa, perbuatan buruk yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, syarat taubat itu kita berazam, kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ya, hanya dua itu, taubat itu syaratnya. Pertama, menyesali diri. Yang kedua, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Nah, tambahan syarat yang ketiga itu adalah kalau dosa ataupun perbuatan yang kita lakukan itu terkait dengan urusan yang lain. Misalnya nih ya, naudzubillah seseorang mencuri ya barang orang lain atau seseorang misalnya menzalimi orang lain, maka untuk taubat itu ditambah syarat yang ketiga, yaitu dia melunasi ataupun menyelesaikan hak-hak saudaranya yang dia zalimi. Kalau dia misalnya mengambil barangnya, dia kembalikan barangnya. Kalau misalnya dia menzalimi orang tersebut, dia minta maaf kepada orangnya, ya, karena itu ada hak-hak Allah. Nah, adapun sholat taubat, sebenarnya kalau kita buka kitab-kitab fikih, itu tidak ada yang namanya sholat taubat, ya, sholat taubat. Tetapi sering ya ada dalam hadis ya eh, apa jadi yang disebut sholat taubat itu adalah sebenarnya kita sholat apa saja, misalnya kita sholat duha, ya, atau kita sholat 2 rakaat sholat mutlak, ya, kita 2 rakaat sholat mutlak. Kemudian setelah sholat itu kita membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah dari dosa yang dilakukan. Ya, jadi secara fikih tidak ada yang namanya sholat taubat. Ya, tapi kalau kita mau taubat, mau beristighfar, sholat aja 2 rakaat, apakah itu sholat mutlak, apakah itu sholat duha, ya. Intinya setelah sholat itu kita beristighfar. Kemudian bagaimana kalau kita itu taubat terus berbuat lagi, taubat lagi, berbuat lagi, begitulah ibu manusia. Ada dalam satu hadis, hadis qudsi, ya, hadis qudsi, ada dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya manusia itu tidak berbuat dosa, niscaya aku akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian dia bertaubat. Jadi sebenarnya Allah itu lebih suka ya kalau ada orang yang bertaubat kepada Allah. Ya, namanya manusia itu, kita manusia ya, eh, apa se apa kita meskipun sehebat apapun kita bertekad berazam tidak berbuat dosa lagi, kadang-kadang terjatuh lagi, itu tidak ada masalah. Asal pertama kita tidak menggampang-gampangkan berbuat dosa. Samalah seperti kita berjalan ya, atau misalnya kesandung batu ya, kesandung batu, kita berjalan terus kesandung batu ya. Kita kan tidak niat untuk kesandung lagi kan. Tapi kalau suatu saat kesandung lagi ya kita 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 bertobat lagi kepada Allah. Jadi Allah lebih suka kepada orang yang setelah berbuat dosa itu dia bertaubat. Jadi intinya begini, kalau kita berbuat dosa, segeralah bertaubat dan menyesali diri, berazam tidak kembali lagi. Tapi kalau suatu saat kita terjatuh lagi, ya, ya, kita bertaubat lagi. Tapi jangan merencanakan perbuatan dosa itu. Jangan merencanakan perbuatan dosa. Tapi namanya terjatuh ya pasti manusia terjatuh kepada perbuatan dosa. Wallahu alam. Jadi Allah tidak akan bosan menerima taubat hambanya. Ya, ya, insya Allah. Wallahu alam. Mangga ibu ada ini ya. Masih dari Ibu Yanti ya. Taubat itu syarat oh ini mah ini ya ringkasannya Ibu ya. Ya, 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 baik Ibu. Silahkan, Alhamdulillah Ibu Yanti bantu bantu meringkas.
Mangga kalau ada yang mau didiskusikan berikutnya. Ya, jazakallah ya Ustaz. Mangga ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung juga boleh. Uni mau tanya Uni. Eh, ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Muhimah. Tapi ini apa ya? Ada kesalahan tulis atau bagaimana ya maksudnya? Mensinkronkan Ustaz. Oh iya. Mensinkronkan hati, pikiran, dan lisan ketika menghafal. Oh iya, iya. Apa? Bagaimana kita agak ketika menghafal Al-Quran itu hati, pikiran, dan lisan supaya bisa, intinya supaya bisa fokus gitu kali ya. Nah, itu terkait dengan menghafal Al-Quran, memang ada saat-saat ataupun waktu-waktu yang kita itu paling bagus menghafal Al-Quran. Kata para guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, intinya kalau kita sedang menghafal Al-Quran, pertama pikiran lagi fresh, kemudian tidak terlalu lapar, tidak terlalu capek. Artinya kita dalam kondisi yang fit. Nah, biasanya disarankan bahwa kondisi demikian rata-rata di waktu pagi. Di waktu pagi sebelum subuh atau setelah subuh ya. Kalau yang ibu-ibu mungkin di rumah sebelum subuh itu bisa tuh, setelah subuh juga mungkin bisa, kecuali kalau kadang-kadang kalau punya bayi ataupun anak kecil kadang-kadang bangun ini kapan-kapan bangun ya. Tapi biasanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah menghafal Al-Qur'an itu ada tahap-tahapnya ya. Tidak sekaligus kita buka Al-Quran, kita baca ayat yang baru, langsung kita hafalkan. Ya. Biasanya kalau kita mau menghafalkan ayat yang baru, ya sama seperti kita bertemu dengan orang yang baru. Ada perkenalan dulu, ada saling tukar saling tahu background masing-masing. Nah, kemudian saling eh, apa eh, tambah dekat seperti itu. Jadi ketika kita mau menghafal Al-Quran, langkah pertamanya adalah misalnya kita mau menghafal Al-Quran setengah halaman ya, setengah halaman. Pertama baca dulu setengah halaman itu 3 kali dengan tartil, dengan bacaan sebaik-baiknya. Ya, setelah dibaca 3 kali, pahami terjemahannya supaya kita tahu ayat ini berbicara tentang apa. Nah, setelah itu biasanya saya menyarankan demikian lakukan pada malam hari sebelum tidur. Ya, pada malam hari sebelum tidur baca 3 kali atau 5 kali ayat yang akan kita baca, pahami terjemahannya. Kalau mau dibaca 10 kali lebih bagus. Dan jangan dihafal, jangan dihafal. Nah, kemudian istirahat, tidur, pagi-pagi buka, baru dihafal. Ya, baru dihafal.
Hafalnya bagaimana? Jangan menghafal ayat Al-Quran kalau setengah halaman itu baca dari awal sampai habis, setengah halaman dibaca terus, bukan. Kalau setengah halaman itu isinya 5 ayat, maka satu ayat dulu. Ya, tadi malam sudah kita baca dengan tartil, kemudian sudah kita pahami terjemahannya, pagi-pagi baru dihafal. Ya, dihafal insya Allah lebih mudah ya, karena kita sudah berkenalan sebelumnya. Kemudian kalau setengah halaman terlalu banyak, ya cuma 5 baris lah seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dan yang paling penting dalam menghafal Al-Quran itu harus ada yang membimbing. Ya. Ada tempat, ada guru di mana kita menyetorkan hafalan kita, mentalakikan hafalan kita. Kita ya. Insya Allah begitu Ibu, apa, ya nanti setelah menghafal itu ada mengulang hafalan, ada mentasmikan hafalan, ada beberapa yang lain ya dalam menghafal Al-Quran itu. Ya. Tapi insya Allah kalau ibu ataupun siapa saja rajin membaca Al-Quran, ya biasa membaca Al-Quran, insya Allah giliran menghafal itu akan dimudahkan. Wallahu a'lam. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya mau nanya, Ustadz, nanya Ya, lagi. enggak. Pokoknya masih ada. Ya, Ustadz, tadi dikatakan sama Ustadz mengganti amarah dengan sabar gitu ya, Ustadz ya. Kadang-kadang nih ibu-ibu ya, karena anak-anak banyak di rumah sekarang, sekolah di rumah dan sebagainya, ya. itu butuh sekali ekstra sabar dan kadang-kadang kita jadi marah gitu karena perilaku anak. Nah, bagaimana mengelola emosi dan marah kita supaya bisa terkendali? Iya. Eh, Begitu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, tapi saya yakin ya, kalau dibandingkan dengan bapak-bapak, yang lebih penyabar itu ibu-ibu ya. Kenapa bapak-bapak nggak marah, jarang-jarang marah mungkin dengan anak-anak ya, karena bapaknya jauh gitu kan di luar rumah. Kalau ibu-ibu mah di dalam rumah terus gitu. Kemudian ya kalau kita bahasanya ngomel ya, ngomelin anak, kalau sampai tahap tertentu ya ya mungkin saya sering menyebut kalau istri saya ngomel anak-anak itu sebagai tanda sayang gitu kan, tanda sayang. Dan ibu-ibu itu biasanya apa hatinya lembut, ketika marahin anak nggak dibawa ke hati gitu, nanti juga baik lagi gitu kan. Jadi sampai tahap tertentu ngomelin anak, eh, apa membimbing anak dengan bahasa khasnya ibu-ibu itu tidak ada masalah. Tetapi apa kalau misalnya sampai tahap tahap marah-marah yang negatif gitu kan, marah-marah yang berlebihan. Nah, itu mungkin eh, ya alangkah baiknya misalnya. Jadi begini, biasanya hati kita itu akan menjadi baik dan perilaku sehari kita akan menjadi baik apabila di awal hari itu kita memulainya dengan yang baik. Coba mungkin nanti bisa dicoba ya, insya Allah ini bagus ya. Coba ya lakukan qiyamul lail, kemudian baca Al-Quran di pagi hari, ya. Insya Allah hari itu akan menjadi hari yang baik. Jadi misalnya ada dua kondisi yang sama dari perilaku anak, ya. Anak hari ini nakalnya demikian, besok nakalnya demikian juga. Tapi misalnya hari ini kita enggak qiyamul lail, kita enggak membaca Al-Quran pagi-pagi, itu berbeda dengan respon kita kepada anak dengan besok hari kalau misalnya kita itu sebelumnya kita qiyamul lail, kita itu membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya kemarahan kita itu mencerminkan kondisi hati kita. Bisa jadi apa tuh eh,
realita di depan kita itu sama ya, faktanya itu juga. Cuma respon kita itu bisa berbeda tergantung kondisi hati kita. Apabila kondisi hati kita sedang baik, anak ngapa-ngapain juga mungkin kita responnya baik. Ya kalau menegur dengan teguran yang baik, kalau menasihati dengan nasihati yang baik, berbeda dengan misalnya respon anak sama, tapi karena kitanya hatinya sedang tidak bagus gitu kan, nanti tadinya mau nasihatin jadi marah-marah, ya tadinya mau menegur jadi ngomel-ngomel gitu. Ya Allah alam, jadi kembali kepada hati kita gitu. Eh, baik itu tadi Ibu Ibu Rizka ya. Ini ada dari Ibu Alfi ya. Ustadz, kalau tasfiyah itu apakah sama dengan tazkiyatun nafs ya? Wallahu alam ya. Kalau bahasa umum yang digunakan oleh para ulama untuk menyucikan hati itu disebut dengan tazkiyah ya, tazkiyatun nafs. Adapun tasfiyah, memang secara bahasa betul. Tasfiyah itu dari kata sofa, ya. Sofa. Kalau ada orang namanya Sofiyah, ada orang namanya Sofi, itu artinya murni, ya, bersih, ya. Jadi secara bahasa sama antara tazkiyah dengan tasfiyah itu, namun istilah yang umum digunakan oleh para ulama untuk menyucikan hati itu tasfiyah ya. Wallahu alam, wallahu alam. Ya, silakan. Sepertinya Ustadz sudah cukup. Iya, iya, alhamdulillah. Tidak ada yang mau tanya lagi? Monggo Ustadz disimpulkan kemudian bisa ditutup dengan doa. Oh iya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita berjalan dengan lancar, juga ya koneksi bagus, tidak putus-putus. Alhamdulillah, paling tadi sedikit ya suara saya kurang terdengar. Alhamdulillah kajian kita tentang tazkiyatun nafs intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memelihara hati, karena hati ini ibarat pemimpin ya, pemimpin. Jika baik hati kita, insya Allah perilaku kita, akhlak kita, keseharian kita, respon kita kepada orang lain juga akan baik. Dan sebaliknya apabila hati kita buruk, maka apa yang keluar dari diri kita, ucapan kita, gerakan kita, respon kita kepada orang lain juga buruk ya. Jadi hakikatnya hati itu merupakan eh, intinya hati itu merupakan hakikat dari eh, manusia ya. Kita, Allah melihat diri kita itu melihat hatinya ya. Insya Allah kalau hati kita baik, kita akan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk tazkiyatun nafs ya, dengan saumnya, dengan qiyamul lailnya, dengan bacaan Al-Qur'annya ya, dengan sedekahnya ya, semua ibadah semua ibadah kita itu ada efek kepada tazkiyatun nafs ya. Ada efek kepada tazkiyatun nafs. Jadi ibadah kita itu pertama akan menghilangkan dosa-dosa, kedua akan akan mendapatkan pahala, dan yang ketiga ibadah kita itu akan ada efek positif ya kepada hati kita, kepada jiwa kita, insya Allah. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Sabtu yang akan datang dengan tema yang lain yang sudah disematkan.
Mari kita akhiri kita dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dilindungi oleh Allah di masa wabah ini ya. Kita awali dengan istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma rabban nasi ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kajian tafsir online kita sudah berakhir. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad yang sudah berkenan menyampaikan materi. Kemudian pada seluruh akhwat yang berkenan juga untuk bergabung di sini. Nanti info kajian selanjutnya akan disampaikan di grup WA. Dengan selesainya saya tutup saja ya, dan kita bersama dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair Ustaz. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.